Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arno Tega Hernando dengan NIM 2205526.004. Saya berasal dari mahasiswa program studi akuntansi Universitas Teknikon Semarang. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Audit Manajemen dengan tema Audit Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester. Yuk langsung kita saja presentasi dari saya yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Latar belakang audit sumber daya manusia. SDM memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Hal ini hanya terjadi jika seluruh SDM dalam perusahaan menyadari bahwa segala aktivitasnya harus memberi kontribusi kepada keunggulan bersaing perusahaan. Untuk meningkatkan tanggung jawab seluruh lapisan karyawan pada penciptaan nilai tambah ini, pengelolaan SDM harus menjadikan pemberdayaan karyawan atau employee empowerment sebagai dasar perumusan program dalam bidang SDM dan pelaksanaannya. Untuk memastikan bahwa fungsi SDM telah berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengendalian program-program SDM yang dikembangkan pada fungsi ini dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana, dan program atau aktivitas SDM dilakukan dengan melaksanakan audit atas fungsi SDM. Ruang lingkup materi dari audit sumber daya manusia. Yang pertama, audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang kedua, audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, audit atas pemutusan hubungan kerja. Pengertian dari audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi dalam perusahaan, dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dengan cara yang pertama, menyediakan umpan balik nilai fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan, nilai kualitas publik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Kemudian melaporkan keberadaan SDM dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM, menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya, kemudian merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM, mengidentifikasikan area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Kerangka kerja sumber daya manusia. Kerangka kerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan, melibatkan SDM, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Berdasarkan rekomendasi hasil audit, perusahaan melakukan perubahan atau perbaikan dan mengevaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit. Di sini ada bagian dari sumber daya manusia, yaitu tujuan bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia. Di dalam bagian ini, pengelolaan sumber daya manusia yaitu ada penentuan prioritas pengelolaan SDM, ada pengembangan strategi SDM, kemudian ada aktivitas program SDM harian.
Kemudian ini bisa diolah lagi, di bawahnya ada peningkatan berkelanjutan. Peningkatan berkelanjutan ini juga berpengaruh terhadap audit SDM dan evaluasi pengaruh perubahan dari hasil audit. Juga identifikasi dan implementasi program perbaikan. Tujuan dari audit sumber daya manusia. Yang pertama, menilai efektivitas dan fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Kemudian ada manfaat dari audit sumber daya manusia. William B. Werther Junior dan Kate Davis menyebutkan beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia, antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Manfaat yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia. Yang kedelapan, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ke-10, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otorisasi, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkatan berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Manajer SDM sebagai pengendali fungsi ini dituntut untuk mampu mengarahkan program-programnya pada berbagai aktivitas dan meningkatkan produktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini. Dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen Sumber Daya Manusia. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antara bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program SDM yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program sebagai implementasi rencana yang telah ditetapkan. Audit sumber daya manusia
lakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang dilaksanakan pada perusahaan. Penilaian ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Dan dari hasil audit tersebut akan diketahui apakah beberapa program masih mungkin ditingkatkan kinerjanya atau program tersebut belum berjalan secara maksimal karena dihadapkan dengan suatu kondisi di luar manajemen untuk mengendalikan dan bagaimana tindak lanjut atau rencana perbaikan yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang masih terjadi pada program-program sumber daya manusia tersebut. Langkah-langkah audit sumber daya manusia. Secara umum ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit sumber daya manusia. Mengacu pada tahapan ini, dalam pelaksanaannya langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama yaitu audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia, yang ketiga audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang kelima tindak lanjut. Ruang lingkup audit sumber daya manusia. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan baik kuantitas maupun kualitas telah terpenuhi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Ruang lingkup audit sumber daya manusia terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan atau aturan SOP perusahaan. Biasanya di setiap perusahaan itu ada SOP-nya masing-masing dan standarnya masing-masing. SOP itu yaitu standar operasional perusahaan. Di sini ada tabel dari ruang lingkup audit manajemen yang saya sajikan pada PowerPoint milik saya. Di sini ada ruang lingkup audit, sumber informasi, kemudian rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan SDM. Sumber informasinya yaitu anggaran sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen. Sumber informasi, data catatan, biaya rekrutmen. Yang ketiga, seleksi dan penempatan. Sumber informasinya, uraian dan spesifikasi pekerjaan. Yang keempat, orientasi dan penempatan. Sumber informasinya, tingkat penerimaan karyawan, catatan wawancara karyawan, catatan lamaran yang ditolak, kemudian permintaan transfer. Ruang lingkup selanjutnya yaitu yang pengelolaan SDM. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Sumber informasinya daya biaya pelatihan. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Sumber informasi catatan produksi. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Sumber informasi catatan kecelakaan kerja. Yang keempat, hubungan kerja. Yang sumber informasinya catatan pengendalian kualitas. Kelima, penilaian kinerja. Sumber informasinya catatan penilaian kinerja, catatan kegagalan produk, catatan kehadiran karyawan, catatan tindakan disiplin terhadap karyawan, data gaji dan tunjangan karyawan, kemudian laporan survei penggajian. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, memasuki usia pensiun, sumber informasi aturan pensiun. Yang kedua, pengunduran diri karyawan. Sumber informasinya aturan mengenai kompensasi penghargaan karyawan.
Yang ketiga, pelanggaran disiplin. Sumber informasinya, aturan disiplin karyawan. Yang keempat, karyawan meninggal. Sumber informasinya, hak dan kewajiban bagi karyawan yang masuk dalam program pemutusan hubungan kerja. Program kerja audit sumber daya manusia. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit yang ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Audit atas perolehan sumber daya manusia, yaitu ada 3, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, dan yang ketiga seleksi dan penempatan. Biasanya nanti setelah melakukan proses rekrutmen itu, nanti kalau calon pelamar atau calon sumber daya manusia yang kepilih nanti biasanya akan diseleksi, dan yang terakhir itu biasanya penempatan sesuai kebutuhan dia perusahaan, entah kebutuhannya di kota mana atau di pabrik mana atau di kantor mana, itu biasanya nanti pihak HRD yang akan memberikan konfirmasi kembali. Perencanaan SDM, yaitu perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan dan perusahaan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan terdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi sumber daya manusia internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama pekerjaan yang ada saat ini, yang kedua berapa banyak sumber daya manusia yang terlibat pada setiap tugas, ketiga seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan, yang keempat pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi, yang kelima apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Tahap berikutnya dari perencanaan sumber daya manusia. Setelah penilaian kondisi internal sumber daya manusia dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama pengaruh pemerintah, yang kedua perekonomian, yang ketiga kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. Kemudian yang keempat, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan dan tidak melanggar hukum. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian SDM, antara lain yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja,
kedua perguruan tinggi, ketiga perusahaan kerja, keempat lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Kemudian penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM ini menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan SDM serta pemutusan hubungan kerja. Rencana-rencana ini dituangkan dalam berbagai bentuk program sumber daya manusia. Di sini ada bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Yang paling atas yaitu review tujuan dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan. Urean dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan strategi. Kemudian bercabang lagi di sebelah kanan dan kiri yaitu penilaian kondisi internal, kondisi pekerjaan dan ketersediaan SDM saat ini, dan analisis lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dan sumber tenaga kerja. Kemudian bawahnya, cabang bawahnya, anak panah bawahnya yang menghubungkan yaitu peramalan, kebutuhan SDM masa depan dan sumber-sumber perolehannya. Kemudian struktur di bawahnya lagi yaitu rencana dan program sumber daya manusia. Ada rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan karyawan, rencana dan pengembangan kantor, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Hasil dari perencanaan SDM menjadi panduan dari berbagai program atau aktivitas SDM yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang akan mengisi semua informasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang. Sehingga setiap pekerjaan yang ada, mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kinerja meningkat. Kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara manfaat dari perencanaan SDM yaitu meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan rekrutmen di perusahaan atau kantor yang sedang mencari sumber daya manusia atau SDM. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah cara karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu. Sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Keempat, menyusun program-program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas sumber daya manusia yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawannya. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat atau syarat. Karena mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dari masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Di sini disajikan bagian dari rekrutmen, dari mulai perencanaan SDM, rencana tindakan yang ditetapkan, kemudian permintaan khusus manajer. Bagian ini meliputi lowongan pekerjaan yang teridentifikasi, kemudian informasi analisis kerja berhubungan dengan lowongan pekerjaan yang teridentifikasi, kemudian ada komentar manajer, ada persyaratan, metode rekrutnya bagaimana, kemudian setelah nanti di perusahaan itu biasanya nanti ada internal dan yang dari pihak luar itu eksternal. Pelamar yang memenuhi syarat akan ditindaklanjut kemudian diseleksi. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, eleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Di sini ada seleksi dan penempatan. Saya akan menjelaskan tahapan setelah proses rekrutmen, yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima, menduduki posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya ini posisi karyawan ini ada yang modelnya kontrak dan juga yang modelnya tidak kontrak. Biasanya tuh yang model kontrak itu hanya perjanjian di awal itu bisa kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Setelah masa kontrak itu biasanya nanti dari pihak internal atau pihak HRD akan memberikan, kalau kinerjanya bagus bisa diperpanjang, kalau semisal kinerjanya tidak bagus itu nanti bisa diberhentikan. Tapi diberhentikan dengan secara baik-baik, bukan yang tidak baik. Kalau sistemnya tidak kontrak itu biasanya ya masa bakti. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang ditetapkannya. Nah ini biasanya di kantor-kantor itu kan ada posisi yang kosong atau jabatan misalnya manajer atau direktur yang kosong di cabang A atau cabang B atau cabang C. Nah, semisal ada orang yang melamar dengan posisi manajer atau direktur, itu nanti biasanya ditempatkan sesuai kebutuhan kantor tersebut, misalnya di cabang A. Berarti si Bapak A atau Mas A ini nanti ditempatkan di yang cabang A setelah melakukan seleksi. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan.
Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Di sini ada bagian dari seleksi dan penempatan atau seleksi awal atau penyaringan minat. Di bagian ini terlihat tanda panah ke bawah itu ada formulir aplikasi. Kemudian bagian yang samping kanan dan samping kiri ini yang sebelah kiri ada tes dan yang sebelah kanan ada wawancara. Tes itu biasanya itu ada tes bakat umum, tes klerikal, keahlian manajemen, kemudian ada pengetahuan, kecekatan, keahlian industrial, kejujuran, bakat mekanik, dan contoh kerja. Kemudian wawancara ini tahap-tahapnya yaitu biasanya ada motivasi kerja, pemecahan masalah, indikator-indikator integritas, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, pertanyaan-pertanyaan umum. Kemudian nanti ada lagi yaitu penyelidikan latar belakang, wawancara tambahan, opsional. Itu biasanya wawancara tambahan itu atau opsional itu biasanya setelah wawancara sama HRD itu nanti ada wawancara user. Itu biasanya kayak gitu kalau misal perusahaannya itu besar atau skala nasional. Usernya itu bisa dari direktur atau general manager atau dari manajer yang sesuai dengan posisi tersebut atau membawai posisi tersebut. Kemudian ada persyaratan penawaran kerja, tes kesehatan atau obat-obatan atau biasa disebut itu medical check up atau MCU. Kemudian yang terakhir nanti penamaran kerja. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara yang pertama akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Nah ini kadang-kadang nih di setiap perusahaan ini tuh ada yang modelnya diskriminasi. Tapi ya tidak semuanya kantor atau perusahaan itu seperti itu. Tapi ada sebenarnya yang kayak gitu itu ada. Cuma saya nggak mau menyebutkan perusahaan mana dan di lokasi mana tuh saya tidak akan menyebutkan. Yang ketiga, meyakinkan. Artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Di sini ada 6. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, kompensasi dan balas jasa. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keenam, kepuasan kerja karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus pelatihan yang telah selesai dilaksanakan.
dan memberikan saran kepada unit, bisnis, dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Menemukan tolak ukur pada industri yang sama terhadap pelatihan dan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Di sini saya menyajikan yaitu bagian dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Dimulai dari penilaian kebutuhan, pelatihan dan pengembangan. Ini tanda panah ke kanan yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan. Kemudian menyebar luas lagi yaitu ada materi program dan prinsip pembelajaran. Kemudian ada program aktual, tujuan, bahan, metode, peserta, dan instruktur. Kemudian ada output, yaitu keahlian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan juga yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Manfaatnya bagi perusahaan yaitu yang pertama membantu pengembangan perusahaan. Yang kedua meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas kerja. Membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. Yang keempat, dapat belajar dari peserta atau karyawan. Yang kelima, menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. Pelatihan dan pengembangan karyawan, manfaatnya bagi karyawan yaitu yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Keempat, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustrasi, dan konflik. Yang kelima, memberikan informasi tentang meningkatkannya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi. Manfaat dalam hubungan kerja karyawan, yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif. Keempat, meningkatkan keterampilan interpersonal. Kelima, membangun kekompakan kelompok. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan karyawan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Keenam, mencegah timbulnya rasa antipasti karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? Yang ketiga, yaitu validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu atau satu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain? Karir adalah, maaf. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dan pengembangan karir dari sumber daya manusia atau fungsi dari sumber daya manusia. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut.
Jadi itu biasanya tuh karyawan kalau udah meniti karir atau jenjang karirnya udah bagus itu dari misalnya dari staff, kemudian naik ke supervisor, kemudian naik ke manajer, itu tuh ada tingkatan karirnya atau jenjang karirnya. Dan biasanya itu setiap peningkatan karir itu juga membutuhkan kualifikasi, tidak sembarangan orang yang dari staff itu langsung bisa ke supervisor, dari supervisor itu nggak sembarangan juga bisa langsung ke manajer. Itu semua harus membutuhkan kualifikasi yang layak dan kualifikasi sumber daya manusia yang baik. Karena itu sangat berguna untuk kedepannya. Tujuan dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan tiga kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan karyawan. Melalui program ini, manajemen dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Bagi karyawan, perencanaan dan pengembangan karir merupakan program yang sangat membantu dalam aktualisasi diri dan pencapaian kepuasan kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan berkepentingan terhadap program ini. Penilaian kinerja atau biasanya ini setiap berapa minggu sekali atau setiap 1 bulan sekali itu ada penilaian kerja dari pihak internal untuk seluruh karyawan. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan standar ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagai dari kinerja perusahaan. Kemudian di sini ada kolom atau tabel dari penilaian kinerja. Ada kriteria dan uraiannya penjelasannya. Yang pertama tujuan penilaian, yaitu harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi. Yang kedua instrumen penilaian, rating scale, checklist penilaian sendiri atau MBO harus disesuaikan dengan tujuan penilaian. Yang ketiga standar penilaian, harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberian nilai dan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan. Keempat, petugas penilai bisa dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, bersama-sama, psikolog, atau pihak eksternal. Kelima, siapa yang dinilai? Pihak yang dinilai adalah karyawan pada berbagai bagian dan posisi. Yang keenam, waktu penilaian bisa secara periodik maupun berkala. Yang ketujuh, pelatihan bagi penilai agar penilai terhindar dari kesalahan. Yang kedelapan, umpan balik dan implikasi harus memberikan feedback yang baik kepada karyawan maupun perusahaan. Penilaian kinerja berdasarkan orientasi penilaian, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan. Penilaian kinerja berorientasi pada masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa yang akan datang atau masa depan. Sementara itu, penilaian kinerja yang berorientasi di masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara
terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar bagi setiap karyawan, serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Perusahaan harus memiliki manajemen kompensasi yang bisa mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui terpenuhinya kebutuhan karyawan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Di sini saya menyajikan tabel dari kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang kompensasi finansial. Antara langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu ada gaji, upah, insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, dan jasa produksi. Kemudian yang tidak langsung ada asuransi, pesangon, beasiswa, lembur, cuti, pensiun, dan rumah kendaraan. Yang kedua, kompensasi non-finansial, yaitu ada karir, rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, pengakuan karya, lingkungan kerja, ada pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, dan lingkungan kerja yang kondusif. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan mencapai terciptanya keadilan internal dan eksternal. Sementara tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, mencapai kepuasan kerja karyawan. Ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dan yang terakhir, ke-8, menghindari intervensi pemerintah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompensasi yang memadai. Suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, hasil survei, upah dan gaji, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Gangguan K3 dapat berupa yang pertama, kecelakaan kerja, kedua, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, ketiga, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, keempat, stres pekerjaan, yang kelima, kelelahan dalam bekerja. Gangguan tersebut menyebutkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, dan juga membuat perusahaan harus menanggung biayanya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola program K3 dengan sebaik-baiknya. Sebelum program ini ditetapkan, perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan K3 untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Setelah diketahui penyebabnya, perusahaan dapat menjalankan program K3 secara terintegrasi agar dapat menekankan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menilai efektivitas program K3 yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai masalah K3 lainnya. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Untuk mengatasi stres dan kelelahan dalam bekerja, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran, peningkatan partisipasi dalam mengambil keputusan, dan strategi manajemen stres pribadi. Ketiga, mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Berbagai program K3 dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus mengobati mereka setelah sakit.
Kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perusahaan atau perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori ketidakpuasan atau diskrepensi teori. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Yang kedua, teori keadilan atau equity teori. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan dan output atau sesuatu yang dilakukan bernilai atau dianggap bernilai yang diterima karyawan. Yang ketiga, teori dua faktor atau two factor teori. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfice dan dissatisfice. Job Description Index atau JDI menyajikan beberapa faktor yang menyerahkan atau menyebabkan kepuasan kerja. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat kerja yang tepat. Kedua, pembayaran yang sesuai. Ketiga, organisasi dalam manajemen. Keempat, supervisi yang tepat. Dan yang kelima, pekerjaan yang tepat. Untuk menilai apakah karyawan telah mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja karyawan tersebut. Audit atas pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis di masa perusahaan, di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Di sini ada bagian atau kolom-kolom dari audit atas pengurangan SDM. Mulai dari keputusan restrukturisasi, terus menentukan struktur baru, kemudian ada analisis dan tuntutan fungsi jabatan yang diperlukan, kemudian dari menentukan struktur baru, bawahnya ada menentukan perampingan, yaitu sasaran, batas waktu, dan anggaran. Kemudian bawahnya lagi ada evaluasi metode perampingan. Kemudian ada tentukan jabatan yang harus dihilangkan, bawahnya ada rencana perampingan. Kemudian rencana pendukung supervisor, tentukan sasaran, hitung biaya. Kembangkan rencana, laksanakan, evaluasi rencana, dan perbaikan rencana. Kembangkan rencana PHK itu berasal dari itu tadi yang tadi saya jelaskan sebelumnya, itu rencana perampingan. Kemudian laksanakan rencana PHK, kemudian evaluasi rencana setelah pelaksanaan, kemudian ada ubah praktik manajemen SDM dan standar operasional organisasi. Yang lebih penting harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan karena adanya keharusan untuk membayar pesangon. Pengurangan karyawan seharusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gajinya atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167, ada beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK, antara lain. Yang pertama, tenaga kerja melakukan pelanggaran berat setelah kesalahannya dapat dibuktikan.
Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Keempat, tenaga kerja mengundurkan diri. Yang kelima, perusahaan tutup karena mengalami kerugian atau bangkrut secara terus-menerus atau terjadinya keadaan yang benar-benar memaksa. Tindakan PHK membawa dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dan juga dampak non-finansial yang lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena PHK, mereka tetap harus diperlakukan dengan baik dan tidak semena-mena. Dalam proses ini, perusahaan wajib untuk meminimalkan pengaruh buruk PHK pada sumber daya manusia yang mengalaminya. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari audit sumber daya manusia dan saya akan memberikan nasihat untuk presentasi yang sudah saya berikan pada kesempatan kali ini. Menjadikan karyawan sebagai aset berarti menempatkan karyawan pada posisi yang sangat penting dalam berbagai atau strategi yang bersaing dan pencapaiannya tujuan dari perusahaan. Fungsi manajemen SDM tidak cukup hanya dipandang sebagai fungsi pendukung, operasi, dan fungsi utama yang lain, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang sejajar atau setara. Jadi tidak sembarangan untuk menempatkan SDM-SDM yang terpilih itu ya harus sesuai dengan posisi jabatan yang dimiliki. Karena pada kenyataannya salah satu kunci atau keberhasilan perusahaan terletak pada kualitas SDM-nya. Jika kualitas SDM-nya baik, maka perusahaannya akan baik, akan maju, dan akan berkembang pesat. Tetapi jika kualitas SDM-nya buruk, maka akan berdampak negatif terhadap perusahaan tersebut. SDM yang berkualitas hanya dapat diperoleh dari proses pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu melihat SDM sebagai aset yang harus dikelola sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Sekian dan terima kasih presentasi yang sudah saya paparkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua.